Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Komalayu, absen 33 dari kelas 12 IPS 2. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai bab 2, yaitu perkembangan iptek pada era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Sebelum kita membahas mengenai perkembangan iptek pada era globalisasi, kita harus mengetahui pengertian dari globalisasi itu sendiri. Globalisasi adalah sebuah kebergantungan antar masyarakat dunia dalam hal budaya, ekonomi, dan interaksi tanpa dihalangi oleh batas negara atau geografi. Kemudian, pada perkembangan iptek di era globalisasi terdapat yang namanya revolusi teknologi. Revolusi teknologi adalah perubahan sosial secara drastis dalam struktur-struktur penting yang terjadi secara relatif cepat sebagai akibat dari penemuan teknologi baru. Perkembangan revolusi teknologi pada era globalisasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, teknologi ruang angkasa. Kedua, teknologi persenjataan. Ketiga, teknologi transportasi. Dan keempat, teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, teknologi ruang angkasa. Perang dingin berdampak pada perkembangan teknologi ruang angkasa. Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai negara adidaya berlomba untuk mencapai ruang angkasa. Hal ini seakan-akan bahwa negara pertama yang berhasil mencapai ruang angkasa akan mendapatkan prestis yang sangat luar biasa. Maka dari itu, persaingan ini diawali dengan peluncuran Sputnik 1 oleh Uni Soviet, kemudian segera disusul oleh Amerika Serikat yang meluncurkan satelit pertamanya yang bernama Explorer 1. Puncak prestasi pada teknologi ruang angkasa ini dicapai oleh Amerika Serikat, yang dimana Amerika Serikat berhasil mengirimkan Neil Armstrong dan Edwin Aldrin sebagai manusia pertama yang menginjakkan kaki di bulan melalui misi Apollo 2 pada 17 Juli 1968. Kedua, teknologi persenjataan. Amerika Serikat dan Inggris mengembangkan teknologi persenjataan melalui proyek Manhattan pada tahun 1942 sampai 1946. Pengeboman bom atom menjadi agenda utama pada proyek ini. Bom pertama kali dibuat oleh Amerika Serikat pada 16 Juli 1945 dan pertama kalinya digunakan untuk meluluhlantahkan kota Hiroshima dan Nagasaki. Selain itu, teknologi persenjataan ini ditandai dengan adanya perkembangan persenjataan nuklir serta rudal. Kemudian yang ketiga, teknologi transportasi. Teknologi transportasi ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Yang kita akan bahas sekarang yaitu transportasi darat. Seiring dengan meningkatnya aktivitas manusia, teknologi transportasi mengalami revolusi. Pada transportasi darat terdapat kereta api yang merupakan penemuan terbesar pada abad ke-19. Kereta api berperan penting dalam aktivitas ekonomi antar wilayah bahkan antar negara. Selanjutnya yaitu transportasi air. Pada abad ke-10, mesin diesel menggantikan mesin yang bertenaga batu bara. Kapal yang pertama kali menggunakan mesin diesel adalah Vulcanus pada tahun 1910 dan terdapat kapal yang bertenaga nuklir yaitu kapal selam Nautilus pada tahun 1954. Selanjutnya diikuti dengan berkembangnya kapal uap menjadi kapal mesin yang menggunakan bahan bakar solar. Yang terakhir yaitu transportasi udara. Lompatan terbesar dalam dunia penerbangan terjadi pada tahun 1903, yang dimana dilakukan oleh dua bersaudara asal Amerika Serikat. Mereka melakukan penerbangan pertama dengan pesawat udara bersayap 2 bertenaga mesin Wright Flyer yang mereka ciptakan. Sejak saat itu, perkembangan pesawat udara mulai berkembang pesat. Pada tahun 1930-an, pesawat penumpang pemula mulai dikembangkan. Kemudian pada abad ke-10 dikembangkan pesawat jet supersonic dan helikopter.
Keempat, teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima, sehingga pengiriman informasi tersebut akan lebih cepat, lebih luas persebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. Pada awal sejarah, manusia bertukar informasi melalui bahasa. Setelah itu, teknologi penyampaian informasi berkembang melalui gambar. Kemudian terjadi penemuan alfabet dan angka. Arabik memudahkan cara penyampaian informasi yang lebih efisien. Pada teknologi informasi dan komunikasi ini terdapat beberapa penemuan seperti televisi, transistor, teknologi nirkabel, satelit komunikasi, komputer, dan internet. Berikutnya, kita akan masuk pada dampak perkembangan iptek pada era globalisasi. Dampaknya ini terjadi dalam 5 bidang. Yang pertama, bidang informasi dan komunikasi. Kedua, bidang ekonomi dan industri. Ketiga, bidang sosial dan budaya. Keempat, bidang pendidikan. Dan yang terakhir yaitu bidang politik. Pada bidang informasi dan komunikasi, dampaknya ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya antara lain adanya ketepatan atau kebaruan informasi secara cepat yang diperoleh melalui internet. Dapat melakukan komunikasi jarak jauh dengan keluarga atau kerabat melalui telepon seluler, dan layanan di bank yang dapat dilakukan secara mudah. Sedangkan dampak negatif pada bidang informasi dan komunikasi ini adalah pemanfaatan jaringan komunikasi yang digunakan sebagai tujuan kejahatan seperti pembajakan dan mencelakakan orang lain. Pada bidang ekonomi dan industri juga memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu ekonomi dunia dapat meningkat dan berkembang karena revolusi teknologi. Hal ini dapat meminimalkan penggunaan uang sebagai bagian dari proses produksi dan perdagangan, serta menghasilkan lebih banyak produk dalam waktu yang lebih singkat juga. Sedangkan dampak negatifnya adalah munculnya pengangguran bagi tenaga kerja manusia karena tenaga kerja manusia tersebut telah digantikan oleh tenaga mesin dan timbulnya sifat konsumtif pada masyarakat. Dampaknya pada bidang sosial dan budaya telah dibuktikan oleh pendapat para pakar yang menyatakan bahwa sekarang ini posisi pemimpin banyak diduduki oleh seorang wanita. Namun di samping sisi positifnya tersebut terdapat sisi negatifnya, yaitu terjadinya kemerosotan moral dalam kehidupan masyarakat. Dalam bidang pendidikan, revolusi teknologi ini memberikan peluang yang sangat besar bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik, karena dengan pendidikan yang semakin canggih akan banyak memberikan kesempatan dan pilihan untuk masyarakat yang ingin memperoleh pendidikan secara layak. Dan yang terakhir yaitu dampak pada bidang politik, seperti munculnya kelas menengah baru, yang dimana kelas menengah baru ini memiliki kemampuan dan keterampilan serta gaya hidup mereka yang sudah sama dan sedikit berbeda dengan kelas menengah di negara-negara barat. Pembahasan kita yang terakhir pada bab 2 ini mengenai revolusi teknologi pada abad ke-21. Semakin tahun 2000 semakin memunculkan keyakinan bahwa revolusi teknologi ini akan terus berkembang dan tidak akan ada henti-hentinya. Oleh karena itu, terdapat beberapa teknologi yang sudah diyakini akan terus berkembang pesat, seperti pada bidang teknologi elektronik, energi nano, energi alternatif, sistem energi, teknologi-teknologi material baru, dan masih banyak lagi. Salah satu contohnya seperti teknologi nano, yang dimana teknologi nano ini merupakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengendalikan zat, material, dan sistem pada nanometer yang nantinya dapat menghasilkan suatu fungsi baru yang belum pernah ada selama ini. Di sini juga terdapat beberapa manfaat besar dalam teknologi nano yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pada bidang kesehatan, teknologi nano berperan sebagai robot kecil yang ada di dalam tubuh manusia, yang dimana dapat berfungsi sebagai membunuh virus. Kedua, pada bidang farmasi, teknologi nano ini berperan untuk mempercepat penyerapan obat dalam tubuh manusia. Ketiga, pada bidang informasi, teknologi nano ini dapat memperluas atau meningkatkan kapasitas hard disk dan memori komputer. Keempat, pada bidang pertanian, teknologi nano dapat diaplikasikan dalam modifikasi benih dan pupuk.
teknik pengemasan, energi ramah lingkungan, dan teknik jaringan. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu pada bidang pertahanan dan keamanan, teknologi nano diterapkan dalam rompi anti peluru. Cukup sekian penjelasan materi bab 2 dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.